Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وقال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا ابو معاويه وهذا لفظ حناد عن الاعمش عن المنهال عن زادا عن سيدنا براء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada jenazah laki-laki dari suku Ansar. Tahaina ila kabari, lalu kami tiba kepada kuburan. Walam yulhadu, dan belum digali lahat. Fajalasa Rasulullah SAW, maka duduk oleh Rasulullah SAW. Wajalasna, dan kami duduk. Haulahu, sekelilingnya Nabi. Ka'annama ala ru'usina tayru, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Wa fi yadihi udun, dan pada tangannya Nabi itu ada kayu. Yang kutubihi fil ard, yang main garis-garis dia Nabi dengannya kayu pada tanah. Wa rafa ra'sahu, maka mengangkat dia Nabi akan kepalanya Nabi. Faqala, beliau bersabda, Ista'idu billah min adzabil qabr, minta perlindunganlah oleh kalian dengan Allah dari azab kubur. Marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Zada fi hadis Jarir, menambah pada hadis Imam Jarir, hahuna di sini. Aqala musabda Nabi, fa innahu la yasma'u khafqa li'anihim, dan sesungguhnya mendengar ia si mayat akan bunyi li'alihim, sendal-sendal mereka. Iza wallau mudbirin, apabila mereka telah berpaling, akan mereka akan berpaling. Hina yuqalu, ketika dikatakan baginya si mayat, ya hadza rabbuk, wahai siapa orang ini, siapa Tuhanmu? Wahai orang ini, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, dan apa agamamu? Ma nabiyuk, dan siapa nabimu? Qala Hannad, berkata ya Imam Hannad, qala berkata ya Nabi, wa yatihi malakani, dan mendatangi akannya si mayat oleh 2 orang malaikat. Fa yajlisunihi, menundukkan dia malaikat. Menundukkan ia malaikat akannya si mayat. Maka didudukkan akannya si maka mendudukkan oleh 2-nya malaikat akannya si mayat. Fayakulani lahu, maka berkata 2-nya malaikat baginya si mayat, Marabbuk, siapa Tuhanmu? Fayakulu, maka berkata ya mayat, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayakulani lahu, maka berkata keduanya malaikat baginya mayat, Ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, maka berkata ia mayat, Dinul Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, maka berkata keduanya malaikat lahu baginya mayat, Ma hadzal rajulul ladzi bu'ithu fikum, apa orang yang diutus apa orang ini, orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Ma hadzal rajul, apa ini orang rajul, apa ini orang rajul, laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Qala, berkata ia mayat,
Qala berkata ya Nabi, faqul, maka berkata ya si mayat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianya laki-laki adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqulani, maka berkata keduanya malaikat, "Ama yudrika, apa yang mendapati ia seseorang akan kamu?" Ama yudrika, apa yang mendapati akan kamu? yudrika, apa yang telah sampai? Apa yang telah sampai ia seseorang akan kamu? adalah yudri apa dia? Tahu. Adalah yudri memberitahu. Wama yudrika, apakah sesuatu, apakah yang menyebabkan tahu akan kamu? Apakah yang menyebabkan tahu akan kamu? Bahasa ringkasnya, di mana kamu tahu? Di mana kamu tahu? Fayaqul, maka berkata yang mayat, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa amantu bihi, dan aku beriman kepada kitabnya Allah. Bihi, Dengan laki. amantu bihi, Maka aku beriman dengannya aku beriman dengannya laki-laki tersebut. qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa amantu bihi, maka aku beriman dengannya kitab Allah, fa sadaqtu, dan aku membenarkannya kitabnya Allah. Dada fi hadis Jarir, dan menambah pada hadis Imam Jarir, fa zalika qaulullah azza wa jalla. Demikian perkataan Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, yusabbitullahu alladziina amanu, telah meneguhkan oleh Allah akan orang-orang yang beriman mereka. Summa ittafaqa, kemudian kedua perawi sepakat. Man huma, Itu Jarir dan Hannad. Jarir wa Hannad. Hannad kawannya Utsman bin Abi Syaibah. Jarir dan Abu Muawiyah. Jarir dan Abu Muawiyah. Kemudian keduanya sepakat. Qala, maka berkata ya keduanya, fa yunadi munadin, maka menyuruh oleh tukang seru minas sama, dari langit, an qad sadaqa abadin, bahwa sungguh telah benar oleh hambaku. Fa afrishuhu, maka bentangkanlah oleh kalian akannya hamba minal jannah, dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah oleh kalian untuknya hamba akan pintu menuju surga. Wa albasuhu minal jannah, dan wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah oleh kalian dari pakaian dari surga. Akannya hamba dari surga, dari pakaian surga. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rahiha wa tibiha, dan mendatangi akannya si mayat dari baunya surga, wa tibiha, dan wanginya surga. Maka yati, mendatangi ya hamba akannya hamba. hamba mana dan bertemu dengan hamba yang mana? Mendatangi ya seseorang akannya surga. Belum lagi masuk surga, masih alam kubur nih, masa aja dulu. Maka mendatangkan ia malaikat, Maka mendatangkan akannya malaikat. akan telinga dibuang kemana? Maka mendatangkan ia malaikat, Maka mendatangkan ia malaikat akannya hamba min rohiha wa tibiha, rohiha wa tibiha, dari baunya surga dan wanginya surga. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa yaftahu lahu fiha madda basarihi, dan dibukakan untuknya hamba padanya hamba itu sepanjang mata memandang. Fiha padanya surga, sepanjang mata memandang. Qala berkata ya Nabi, madda basarihi, madda basari, sepanjang mata memandang. madda basarihi, madda Panjang basarihi, pandangannya nya ya hamba. lam wa yaftahu lahu, Wa yaftahu lahu, dan dibukakan untuknya hamba fiha padanya surga madda basari, sepanjang pandangannya hamba, pandangannya semayat. Qala berkata ya Nabi, wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, fadzakara mautahu, maka menyebutkan ya Nabi akan matinya orang kafir. Qala berkata ya Nabi, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan akan ruhnya orang kafir pada jasadnya orang kafir. Wa ya'tihi malakani, dan mendatangi akannya orang kafir oleh dua orang malaikat. Fayujlisunihi, maka fayujlisanihi, maka didudukkan oleh dua orang malaikat akannya orang kafir. Fayaqulani lahu, maka berkata keduanya malaikat baginya orang kafir, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka berkata yang kafir, ha ha ha, itu tertawa nih. maksudnya kata-kata bingung. Mana bunyinya? Hah? Gitu kan, La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, maka berkata keduanya malaikat baginya orang kafir, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka berkata orang kafir, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani, maka berkata keduanya orang kafir, maka berkata keduanya malaikat, ma hadha, apa ini? Ma hadha rajulu alladhi bu'ithu fikum, apa orang ini seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian. Fayaqul, maka berkata yang kafir, ladri, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama', maka menyeru oleh tukang seru dari langit, angkazaba, bahwa dia berbohong. Fa'ufrishuhu, maka bentangkanlah oleh kalian akannya orang kafir minan nar, dari neraka. Wa albusuhu minan nar, dan pakaikanlah oleh kalian akannya orang kafir dari pakaian neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah oleh kalian baginya orang kafir akan pintu menuju neraka. Qala berkata ya Nabi, fayatihi, lalu mendatangi ia orang kafir, yang tadi sama di atas, lalu mendatangi ia malaikat akannya orang kafir, lalu mendatangkan ia malaikat, ia dua orang malaikat akannya orang kafir, min harriha, dari panasnya neraka, wasamumiha, dan bau busuknya neraka. Qala berkata ya Nabi, wa yudayyiqu alaihi kuburuhu, dan disempitkan di atasnya orang kafir akan kuburnya orang kafir, hatta takhtalifa, sehingga bersilangan, fihi padanya orang kafir, atla'uhu, tulang rusuknya orang kafir. Zada fi hadis Jarir, dan menambah pada hadis Imam Jarir. Qala berkata ya Imam Jarir, berkata ya Nabi, summa yuqayyadu lahu, kemudian didatangkan baginya orang kafir, a'ma, akan orang buta, abakamu, dan orang bisu, mau bersamanya. Mak bekam, bukan tewo. Mak bekam. A'ma bekam, orang buta, dan orang buta yang bisu, dia orang buta. Ada ya orang buta? Orang buta yang bisu. Orang buta yang bisu mau bersamanya malaikat. Mau Bersamanya orang buta yang bisu, mirzabat, itu ada palu besar, min hadid, dari besi, lau duriba, jikalau dipukulkan, biha, dengannya,
palu besar, jabalun akan gunung, lasarot turaban, sungguh jadi ia gunung akan debu. Faqala turaban, tanah. Nah, yang debu itu kelebihan namanya. Sungguh jadi ia gunung akan tanah. Qala Kan sorong merupakan isim. sungguh menjadi ia gunung itu tanah. Qala berkata ya Nabi, fadribuhu biha darbatan, maka memukul ianya orang buta yang bisu, akannya orang kafir, biha dengannya palu besar, darbatan akan satu pukulan, yasmauha mendengar akannya pukulan, ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh jarak timur dan barat. Oleh apa saja? Sejauh Masih jauh lagi. Oleh apa saja yang ada ia. oleh apa saja yang ada ia di timur dan di barat, ila sakalain kecuali jin dan manusia. Fayasiru turaban, maka jadilah ia orang kafir akan tanah. Maka jadilah ia orang kafir itu tanah. Summa ta'udu fihi ruhu, kemudian dikembalikan ia orang kafir, padanya orang kafir ruh, akan ruhnya orang kafir. Kenapa itu cukup satu saja? Akan ruh. Kemudian dikembalikan ia orang kafir. Masya Allah, naifahnya cukup satu saja. Kemudian dikembalikan padanya orang kafir ruh, akan ruh. Nah, itu jelas ceritanya, dan itu pun sudah menjadi materi bayan. Nah, lanjut. Tapi kalau sana Hanad bin Sarri, kalau sana Abdullah bin Numair, kalau sana Al-A'mash, kalau sana Minhal an Abi Umar Zadan, qala sami'tu Sayyidina Bara bin Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fazakaranahu, menyebutkan ya Sayyidina Bara bin Azib demikian. Itu versi yang sama dan lafaz yang berbeda. Nah, istamir. Bab fi zikril mizan, bab tentang mengingat timbangan. Zikr mizan. Mengingat timbangan. Ya, zikr mizan. Menyebut. Nah, Bab tentang menyebut timbangan. Wabihi qalatana Yaqub bin Ibrahim wa Humaid bin Mas'adah. Ana Ismail bin Ibrahim haddathum. bisa Qala lagi? Bisa try? Wabihi qalatana Yaqub bin Ibrahim wa Humaid bin Mas'adah. Ana Ismail bin Ibrahim. Qala haddathum. Qala akhbarana Yunus an al-Hasan an Sayyidina Aisyah annaha zakarati. Allah Ta'ala anha zakarati, sesungguhnya Sayyidina Aisyah telah mengingat ia telah menyebut ia telah menyebut ia Ingat, siapa yang tahu? telah menyebut ia Sayyidina Aisyah an-nara, akan neraka, pembakar, maka menangis ia Sayyidina Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yabkiki, apa yang membuat kamu menangis? Qalat, berkata ia Sayyidina Aisyah, zakartun nar, aku berbicara, aku menyebut tentang neraka. Apakah itu? Lalu aku menangis. Fahal tadrikuna ahlikum, apakah kalian mengingat ahlikum, keluarga kalian, yaumul kiamah, pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi salas, adapun pada 3 mawatin, pada 3 tempat, fala yazkuru, maka tidak menyebutkan ahadun oleh seorang pun, maka tidak mengingat ahadun oleh seorang pun, oleh salah seorang dari kalian. Amma fi salas mawatin, adapun pada 3 tempat, fala yazkuru ahadun, maka tidak menyebut oleh seorang, fala yazkuru, maka tidak mengingat akan maka tidak mengingat oleh seseorang pun dari kalian. Mana kalian sih? Seorang pun yang lain. Ahadan. Seorang yang lain.
maka tidak mengingat oleh seseorang ahadan akan orang yang lain. Indal mizan, ketika di mizan, hatta ya'lama yaqifu mizanu, sehingga mengetahui ia seseorang apakah diterima mizanu, timbangannya seseorang. Yaqifu apakah diringankan mizan. Bina ma'ruf maju. Ma'ruf. Apakah meringankan mizanu, timbangan tadi. Ada mafulnya enggak? enggak? Oh, enggak. Kalau bina lazim mana terjemahnya? Sehingga mengetahui ia seseorang apakah diringankan. Kalau lazim mana terjemahannya? Lazim enggak pakai imbuhan. Makan, minum, tidur, ringan, berat. Tapi kalau pakai imbuhan berarti muta'addi, memukul, memanjat, memberatkan. Sehingga mengetahui ia seorang ringan, apakah ringan mizanu, timbangannya seseorang, au yuskulu, atau berat timbangan seseorang. Fa indal kitabi hina yaqul, dan ketika menerima kitab, hina yaqul, hina yaqulu, ketika itu dia mengatakan, ha umu uqru'u kitabiyah, ambillah dan bacalah akan kitab-kitab kalian. Hatta ya'lama aina yuqa'u kitabu, sehingga mengetahui ia seseorang di mana menerima kitabu, akan catatan oleh catatannya seseorang. Afi yamini, apakah pada tangan kanannya seseorang, amfi shimali, atau pada tangan kirinya seseorang, au min wara'in zahri, atau dari belakang punggungnya seseorang. Wa idza sirat, dan ketika di sirat, izaunia, apabila diletakkan akannya seseorang, baina zahrai, di antara dua punggung jahannam. Apabila diletakkan akan dia, dan apabila ketika diletakkan akan ia, baina zahrai, ia orang, ad-damiru ya'udu ilal qarib. Mana kalimat terdekat? Zahri. Itu ke depan itu. Yang terdekat ke belakang. Yang terdekat dari wuji'ah. Kita mau cari kemana kembali dhamir wuji'ah. Cari kalimat yang terdekat yang dia di belakangnya. Sirat. Nah, sirat. Dan ketika di sirat, Mana yang arti ketika? indah. Oh, indah di situ. Hah? Indah sirat. Oke, ulang. Wa inda sirati. Wa indah sirati, dan ketika di sirat, izaunia, apabila diletakkan ia seseorang, akan seseorang. Tadi bilang tadi, domir itu kembali ke yang dekat. Apabila diletakkan akan sirat, baina zahrai jahannam, antara dua punggung jahannam. Nah, jadi ada pertanyaan daripada Sayyidah Aisyah. Ini dalil bicara kepada satu orang menggunakan dhamir jamak. Apa kata Sayyidah Aisyah? Hal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Maksudnya ke Nabi. Apakah Tuhan Rasul mengingat keluarga nanti di hari kiamat? Ya, baca tentang neraka membaksa menangis.
apakah Rasul mengingat keluarga nanti di hari kiamat? Nabi katakan ada 3 tempat siapapun tidak bisa mengingat siapapun. Pertama, ketika mizan, amalan ditimbang, apakah amalannya berat atau ringan. Kalau sudah berat baru dia bisa ingat orang, tapi kalau ringan dia akan lupakan orang. Kemudian ketika menerima catatan amal, ha umqra'u kitabiyah, apakah jatuh di tangan kanan atau ke tangan kiri atau di balik punggung. Kalau jatuh di tangan kanan baru dia bisa mengingat orang lain. Kalau jatuh di tangan kiri apalagi di balik punggung, maka dia tidak akan ingat siapa-siapa. Yang ketiga, ketika di sirat, saat sirat dibentangkan bainal dhahrai, antara 2 tepi jahanam, pinggir sini sama pinggir sana, dibentangkan sirat yang panjangnya 1500 tahun perjalanan. Itu enggak ada seorang pun yang bisa mengingat siapa, kecuali kalau dia sudah sampai di ujung sana. Nah, babun fid dajjal. tentang Dajjal. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Khalid al-Hazai an Abdullah ibn Shaqiq an Abdullah ibn Suraqah an Abi Ubaidah ibn al-Jarrah qala Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin illa wa qad anzara dajjalu qaumahu. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Nuh kecuali sungguh telah memperingati ia Nabi akan Dajjal kepada kaumnya. Wa inni undirukumuhu, dan sesungguhnya aku memperingati kalian akannya Dajjal. Memperingati, sekarang peringati hari santri, memperingati hari kemerdekaan. Jadi Nabi memperingati Dajjal, berarti memuliakan Dajjal, no? Dari peringatan takut. Nah, mengingatkan. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian akannya Dajjal. Fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mensifati akannya Dajjal bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu sayudrikuhu man qadarani wa sami'a kalami. Semoganya selagi mendapati akannya Dajjal oleh orang yang sungguh melihat ia orang akan aku dan mendengar ia orang akan pembicaraanku. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa qulubuna yawma idzin, bagaimana hati-hati kami pada hari itu? Mislu al-yawma, apakah sepertinya hari ini? Qala, berkata ya Nabi, au khairan, atau baik. Qala, berkata ya Nabi, au khairun, atau lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi Nabi katakan bisa saja Dajjal itu ditemui oleh orang yang pernah melihat aku mendengar kalamku. Artinya sahabat. Bisa saja kalian yang jumpa saya ini mendengar kalamku, melihat aku, itu temu dengan Dajjal. Sahabat katakan, ya Rasulullah, bagaimana hati kami waktu itu? Apakah seperti hati sekarang? Ataukah? Maka Nabi katakan lebih baik. Di riwayat yang lain kata sahabat, kalau hati kami seperti sekarang ini, kami nggak peduli mau jumpa Dajjal. Nah, kalau hati kami seperti kondisinya sekarang. Jadi yang diperlukan untuk jumpa Dajjal adalah kondisi hati, bukan kondisi ekonomi, bukan persenjataan, bukan fisik,
bukan juga politik, bukan juga yang lain-lainnya, tapi adalah kondisi hati yang bisa menyelamatkan daripada Dajjal. وبه قال حدثنا مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال berkata Abi qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nas, telah berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Fa asna ala Allah bima huwa ahluhu, maka menyanjung ya Nabi di atas Allah dengan sesuatu yang dianya Nabi itu ahlinya sesuatu. Fadzakara Dajjal, lalu menyebutkan ya Nabi akan Dajjal. Faqala, lalu berkata bersabda ya Nabi, inni la'udhirukumuhu, sesungguhnya aku itu sungguh aku memperingati kalian, memperingati lagi, mengingatkan kalian, memperingatkan. Sesungguhnya aku itu sungguh aku memperingatkan kalian akannya Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu, dan tidaklah dari seorang nabi pun kecuali sungguh telah memperingati ia nabi memperingatkan ia nabi akannya Dajjal akan kaumnya. Wa laqad anzarahu nuhun qaumahu, dan demi sungguh telah memperingatkan akannya Dajjal oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Walakinni sa'qulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi, akan tetapinya aku selagi aku berkata bagi kalian tentangnya Dajjal akan perkataan yang tidak mengatakan akannya perkataan oleh seorang nabi pun bagi kaumnya. Ta'lamuna annahu a'war, kalian mengetahui sesungguhnya Dajjal itu si buta sebelah, dan wa anna Allah laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah itu tidak ada dengan buta sebelah. Nah, itu informasi terbaru dari Nabi. Dajjal itu buta sebelah. Nah, Babu fi qatlil khawarij, bab tentang membunuh orang-orang Khawarij. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Zuhair wa Abu Bakr ibnu Ayyash wa Mandal an Mutarrif an Abi Jahmin an Khalid ibni Wahban an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jama'ata shibran, siapa saja yang terpisah ia akan jamaah akan sejengkal, faqad khala ariqatal islami min unuqihi, maka sungguh telah terlepas ia seseorang telah melepaskan ia seseorang akan tali Islam dari lehernya. Khawarij dijelaskan oleh Imam Aunul Ma'bud, ia firqatun min ahlil batil, sekelompok daripada ahli sesat. Kharaju ala Ali radhiyallahu anhu, mereka memberontak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walahum aqaidu fasidatun, mereka punya akidah yang rusak. Satu, bugdi Utsman, dia benci kepada Sayyidina Utsman bin Affan, benci kepada Sayyidina Ali, benci kepada Sayyidah Aisyah, benci kepada orang-orang yang terjadi perperangan sesama mereka di kalangan sahabat. Nah, kalau di sini tidak bisa terdeteksi hari ini, kecuali Syiah yang benci-benci sahabat. Wa yukaffiruna man irtakabal kabira, ciri-cirinya. Wa yukaffiruna man irtakabal kabira, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Siapa? Nah, Wahabi. Ya, keterangan Imam Abu Daud, ciri khas mereka itu mengkafirkan orang beriman, ahli tauhid yang terlibat dengan dosa besar. Hadis Bihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Mutarrif ibn Tarif an Abi al-Jahmi an Khalid ibn Wahban an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Abi Dzar,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum wa a'immatun min ba'di yasta'thiruna bihadzal fai'i. Bagaimana kalian dan para pemimpin-pemimpin dari setelahku itu kalian mengambil keputusan dengan ini fai, harta fai. Ya, yasta'thiruna, mengambil keputusan. Yasta'thiruna yang lain, berbuat yang lain. Lakukan Apa lagi? Apa fi'il madinya? Coba cek. Apa ini? Asaro. Tadi istasaro yang di sini. memonopoli. Apa dia monopoli? Itu artinya di sini monopoli. Tahu nggak antum anti monopoli tahu? Nah, sejenis permainan monopoli namanya. Mengutamakan diri sendiri, manusia monopoli. Bagaimana kalian dan para pemimpin-pemimpin dari setelahku itu kalian mengutamakan diri sendiri dengan ini fai harta fai. Qultu, aku katakan, idzan walladzi ba'atsaka bil haqqi ad'u sayfi ala atiki. Izinkan olehmu wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku meletakkan pedangku di atas pundakku. Tsumma adribu bi hatta alqaka au alhaqaka. Kemudian aku memukul dengannya pedang sehingga aku menemuimu atau aku menyusul akan kamu. Qala, bersabda ya Nabi, awala adulluka ala khairin min dzalik. Adakah dan tidak aku tunjukkan kepadamu di atas kebaikan dari demikian, Khairin, yang lebih baik dari demikian? Tasbiru hatta talqani, engkau bersabar sehingga engkau menemuiku. Nah, harta fai untuk hari ini adalah harta negara. Dikatakan bagaimana kalian ketika para pemimpin setelah saya nanti, mereka akan memperkaya diri sendiri harta negara, nggak pernah dibagi ke rakyat untuk mereka saja. Rakyat cari makan masing-masing. Saya katakan ketika itu demi zat idan, ya bukan izinin aku, idan bukan idan li, tapi idan. Ketika itu aku akan sandang pedangku, aku bunuh mereka sampai aku berjumpa dengan kamu. Nabi katakan, maukah saya tunjukkan yang lebih baik? Bukan merangi mereka, sabar saja sampai kamu jumpa dengan aku. Nah, ini perintah Rasul. Ketika masyarakat tidak mendapatkan santunan dari harta-harta umum, ketika masyarakat diharamkan mendapatkan fasilitas-fasilitas umum, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, maka perintah Nabi sabar sampai jumpa dengan Rasulullah. Nah, nggak usah perang. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddad wa Sulaiman ibnu Dawud al-Ma'na qala hadatsana Hamad ibnu Zaidin anil Mu'alla ibni Ziyad wa Hisham ibni Hassan anil Hasan an Dabba ibni Mihsan an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Sayyidah Ummi Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu alaikum a'immatun ta'rifuna minhum wa tunkirun. Selagi akan ada di atas kalian oleh para pemimpin yang kalian mengenali dari mereka,
dan kalian ingkari mereka. Faman angkara, dan siapa saja mengingkari ia. Qala Imam Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, qala Hisham, berkata oleh Imam Hisham, bilisani faqad bari'a, dengan lisannya, siapa saja mengingkari dengan lisannya maka sungguh terbebas ia. Faman kariha biqalbi faqad salima, dan siapa saja yang membenci ia di hatinya maka sungguh selamat ia. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi orang yang ridho ia orang dan orang yang mengikutinya. Wakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, afala naqtuluhum, adakah maka tidak kami bunuh akan mereka? Qala Imam Ibnu Dawud, berkata Imam Ibnu Dawud, afala nuqatiluhum, adakah maka tidak kami memerangi akan mereka? Qala, berkata ya Nabi, la, tidak, masallu, selama mereka solat. Nah, begitu cerita tentang fitnah akhir zaman. A'immatun ta'rifuna minhum wa tunkirun, pemimpin-pemimpin yang kalian tahu dari mereka, kemudian kalian mengingkari. Apa maksud tahu dan mengingkari? Maksudnya kalian tahu sebagian perbuatannya dan mengakui perbuatannya itu benar, dan juga kalian tidak terima sebagian perbuatannya. Kalau soal ini kita senang, kalau soal itu kita nggak suka. Perkara yang ini sejalan dengan agama, perkara yang itu bertentangan dengan agama. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang sebagian perbuatannya disukai oleh syariat, sebagian perbuatannya tidak disukai syariat. Maka sahabat mengatakan, maka Nabi katakan, siapa yang mengingkari dengan lidahnya dia bebas, yang mengingkari dengan hatinya dia bebas, yang rela dengan perbuatannya ikut. Nabi tidak sebutkan. Sahabat bertanya, apakah kami harus bunuh mereka ataukah kami harus perangi mereka? Nabi katakan tidak boleh selagi mereka masih sholat. وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضباء ابن محصن الأنازي عن سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya hadis. Qala, bersabda ya Nabi, faman kariha faqad bari'a, siapa saja yang membenci ia maka sungguh terbebas ia. Waman angkara faqad salima, dan siapa saja mengingkari ia maka sungguh selamat ia. Qala Imam Qatadah, berkata Imam Qatadah, yakni man angkara biqalbi, siapa saja yang mengingkari ia di hatinya. Waman kariha biqalbihi, dan siapa saja yang membenci ia di hatinya. Islamiyah. Abi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Ziyad ibni Ilaqah an Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatakunu fi ummati hanatun wa hanatun wa hanatun, selagi akan terjadi pada umatku ada fitnah dan fitnah dan fitnah. Faman arada an yufarriqa amral muslimin wa hum jami'un, siapa saja yang ingin ia bahwa ia mencerai-beraikan akan urusan orang-orang muslimin dan padahal mereka kaum muslimin itu bersatu. Fadribuhu bisayfi kainan mangkana, maka penggallah oleh kalian akannya seseorang dengan pedang, sama saja siapa saja yang ada ia. Babun fi qital al-khawarij, bab tentang berperang memerangi orang-orang khawarij. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibnu Ubaid wa Muhammad ibnu Isa al-Ma'na qala hadatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an Abidah anna Sayyidina Ali dzakara ahlan Nahrawan, sesungguhnya Sayyidina Ali itu menyebutkan ia Sayyidina Ali akan ahli Nahrawan. Faqala, lalu berkata ia Sayyidina Ali, fihim rajulun mudanul yadi, pada mereka itu ada seseorang yang kurang tangan. Au muhdajul yadi, atau yang kurang tangan. Au masdunul yadi, atau yang kecil tangannya. Laula an tabtaru lanabba'tukum ma wa'adanallahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jikalau bukan khawatir bahwa kalian menyalahgunakan kenikmatan, sungguh aku memberitahukan akan kalian akan sesuatu yang telah menjanjikan oleh Allah akan orang-orang yang kalian membunuh akan mereka di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Abidah, qultu, aku katakan kepada Sayyidina Ali, anta sami'ta hadha minhu, engkau mendengar ini darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidina Ali, berkata ia, qala i wa rabbil Ka'bah, iya demi Tuhan Ka'bah. Nah, apa makna laula an tabtaru? Kalau bukan khawatir kalian menyalahgunakan kenikmatan, Bataru Tabataru artinya kalian terlalu bergembira sehingga lupa diri. Kalau bukan khawatir bahwa kalian terlalu bergembira sehingga lupa diri, saya akan beritahukan kepada kalian apa janji Allah kepada orang yang memerangi kaum Khawarij tersebut. Tapi karena saya khawatir ketika telah kita perangi Khawarij dan kalian saking gembiranya, lalu tidak menganggap lagi amalan yang lain lebih baik sehingga tidak perlu lagi diamalkan, lalu menganggap orang yang tidak ikut itu rendah sekali derajatnya, karena kalian telah terlalu bergembira dengan janji yang dijanjikan oleh Nabi dalam memerangi kaum Khawarij tersebut. Kalau bukan khawatir hal itu, aku sudah kasih tahu. Kata perawi tabi'in yang bernama Abidah, kalau katakan, kamu dengar itu langsung dari Nabi? Iya, demi Tuhan Ka'bah. Jadi Nahrawan itu adalah sebuah negeri. Ada yang mengatakan dataran tinggi, ada yang daerah paling rendah, ada yang bilangkan daerah di tengah-tengah antara negeri Wasid dan Baghdad. Ada di antara daerah Wasid dan Baghdad. Di situ ada namanya negeri Nahrawan. Di sana terjadilah perang antara Sayyidina Ali Amirul Mukminin bersama kaum Khawarij. Ciri-cirinya, di antara mereka ada satu orang laki-laki yang tangannya pendek, dan kecil. Nah, seperti puting susu. Di ujung tangannya itu seperti ada susu, bukan seperti puting susu, berarti susu ujung tangannya itu. Maka selesai perang, Sayyidina Ali itu perintahkan untuk mencari laki-laki itu. Setelah ketemu, maka Sayyidina Ali bersyukur sekali, kita memerangi orang yang tepat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nah, selesai perang baru beliau katakan di sini, kalau bukan kalian lupa daratan karena gembira dengan janji yang dijanjikan karena kita ikut perang memerangi kaum Khawarij, maka saya akan beritahukan kepada kalian. Takutnya tabi'in itu pulang dari perang sana, dia nggak mau lagi amal-amal lain, dia menganggap rendah orang lain karena terlalu besar janji Allah kepada orang yang memerangi Khawarij. Kalau kita kaitkan dengan hadis di atas, "Faman arada an yufarriqa amral muslimin wa hum jami'un", siapa saja yang kepengen memecah belah urusan kaum muslimin padahal mereka bersatu, penggal mereka yang memecah belah itu dengan pedang siapapun dia. Nah, maka hari ini kalau kita pelajari dan kita telusuri perpecahan yang terjadi di masjid, di kampung, di masyarakat itu sejak kedatangan Wahabi Salafi. Nah,
Walaupun di antara mereka tidak ada yang bertangan pendek seperti potong susu, karena generasi itu sudah dibunuh oleh Sayyidina Ali, cuman pemahamannya itu sampai hari ini masih mereka warisi. Pemahaman yang paling kental itu adalah mengkafirkan orang beriman. Mereka menganggap kafir orang yang ada di luar pemahaman mereka. Itu dasar persamaan yang mendasar kenapa mereka disamakan dengan Khawarij. Maka janji Nabi di sini walaupun itu kepada Sayyidina Ali, tapi janji yang sama atau yang kurang darinya kepada orang-orang yang berusaha menyatukan umat dan menyampaikan pemahaman yang tepat sehingga umat bersatu, kemudian membunuh doktrin pemahaman Wahabi yang menyebabkan umat terpecah belah. Nah, ceritalah yang pengurus masjid, yang masyarakat yang telah disinggahi oleh Wahabi, pasti keharmonisan berjamaahnya sudah hilang antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Nah, ada bahasa orang sebelah. Nah, sejak dia datang ke Indonesia, gak ada lagi. Dulu orang adem-adem aja di sini. Istri sholat subuh salaman, zikir sama-sama, nggak ada yang minggat-minggat begitu. Namanya duduk doa bersama, salaman, takziah bersama, zikir bersama, doa bersama, damai. Datang dia, baru orang menyesatkan satu sama lain. Dan dikatakan yufarriqu baina amrul muslimin wa huwa jami'. Walaupun fatwanya belum sampai ke ujung hadis, cuma sampai saja itu dulu. Nah, sudah ada ciri-ciri yufarriqu baina amrul muslimin. Hadis Abihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an abihi an ibni Abi Nu'min an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Abi Sa'id, ba'atha Sayyidina Ali alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidu haibatin fi turbatiha, telah mengirim oleh Sayyidina Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepotong emas pada tanah emas. Faqassamaha baina arba'atin, maka membagi ia Nabi akan emas antara 4 orang, yaitu bainal Aqra'i ibni Habis al-Hanzali, antara Aqra' ibni Habis al-Hanzali, kemudian Mujashi'i, dan baina Uyaina ibni Badrin, antara Uyaina ibni Badrin al-Fazari, dan antara Zaid al-Khali at-Ta'i, kemudian summa ahadi bani Nabahan, seseorang bani Nabahan, dan antara Alqamah ibni Ulatha al-Amiri, kemudian ahadi bani Kilab, seseorang dari bani Kilab. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Sa'id, Waqadibat Quraisyun wal Ansaru, lalu marah oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar. Qala, dan berkata ya yu'ti sanadida ahli Najd wa yada'una, memberikan ya Nabi sanadida akan orang-orang yang gagah berani, yang kuat, yang hebat dan yang keras, ahli Najd, dan membiarkan ya Nabi akan kami. Faqala, lalu berkata ya Nabi, innama ata'allafuhum, hanya saja aku berpura-pura bersahabat akan mereka. Qala, berkata Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, fa'aqbala rajulun ghairul ainaini, lalu menghadap oleh seseorang yang cekung kedua matanya, musyriful wajanatain, yang tinggi menonjol dua pipinya, natiul jabin, tawakin, ya ketemu natiul jabin, tak tawakin, natiul jabin, tinggi, jabin dahi, yang tinggi dahinya, kasul lihya, yang tebal atau lebat jenggotnya, makhlukun yang dicukur. Qala, berkata ia seseorang, ittaqil, makhlukun yang dicukur itu apa yang dicukur? Itu lebat, baunya dicukur.
Kalau lebat bagaimana dicukur? Hah? Cukur kepalanya botak. Nah, yang botak kepalanya. Berkata ia seseorang, ittaqillah ya Muhammad, takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, wa may yuti'ullaha idza asaituhu, siapa saja yang mentaati ia akan Allah apabila aku maksiat akannya Allah, ayat manuni Allahu ala ahli al-ardi wa la ta'mun manuni, apakah mempercayakan akan aku oleh Allah di atas muka bumi dan tidak engkau mempercayai akan aku? Qala, lalu berkata ya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, fasa'ala rajulun qatlahu, lalu meminta oleh seseorang membunuh seseorang akannya orang yang tadi. Ahsibuhu Khalid ibn al-Walid, aku mengira akannya seseorang, itu Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, famana'ahu, lalu mencegah ia Nabi akannya Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Qala, berkata ia Sayyidina Nabi Sa'id, falamma walla, tak kala berpaling ia Sayyidina Khalid. Qala, bersabda ya Nabi, inna min di'i hada, sesungguhnya dari sumber orang ini, au fi akibi hada, atau pada belakang orang ini, qauman yaqra'una al-Qur'an la yajawizu hanajiruhum, itu ada satu kaum yang mereka membacakan Al-Quran tidak melewati ia Al-Quran akan tenggorokan-tenggorokan mereka. Yamrukuna minal islami muraqas sahmi minar ramiyah, mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari lemparan. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh akan ahli Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka mengajak akan ahli mereka membiarkan akan ahli awthan, penyembah-penyembah patung. Lain ana adraktuhum qataltuhum qatla adin, demi jika saya temui akan mereka, sungguh aku bunuh akan mereka akan pembunuhan Ad. Nah, ini nenek moyang Khawarij. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan harta ghanimah atau harta faid berupa emas yang masih dalam bungkahan tanahnya, maka Nabi bagi 4. 1, Sayyidina Aqra bin Habis Al-Hanzali, kemudian Mujashi'i, itu satu grup. Kemudian Sayyidina Uyainah bin Badar Al-Fazari, kemudian Zaid Al-Khair At-Ta'i, kemudian salah satu Bani Nabahan, kemudian Al-Qamah bin Ulasa Al-Amiri, kemudian salah satu Bani Kilab. Ada 4. Nah, Sayyidina Aqra bin Habis Al-Hanzali bersama Mujashi'i, Uyainah bin Badar Al-Fazari, Zaid Khair At-Ta'i dan salah satu Bani Nabahan, kemudian Al-Qamah bin Ulasa Al-Amiri, kemudian salah satu Bani Kilab. Marahlah orang Quraisy dan orang Ansar. Maksud marah di sini tidak terima, bukan marah dan benci, tapi tidak terima kepada Rasul. Kenapa Nabi memberikan kepada Sanadid? Sanadid jamak pada Sada, maknanya Sada, pemimpin-pemimpin Najd, dan dia meninggalkan kami. Nabi katakan, aku menjalin hubungan baik dengan mereka. Ata'allufuhum mu'allafati qulubuhum, aku menjinakkan hati mereka karena mereka baru masuk Islam. Nah, kemudian muncullah seorang laki-laki, ghairul ain, matanya masuk ke dalam, kemudian pipinya bengkak keluar, dahinya menonjol keluar. Jadi mata itu seperti masuk di dalam gua. Jenggotnya tebal, kepalanya botak. Kalau yang bentuknya itu, nah, kayaknya seperti Gajah Mada begitu.
Qala, dia katakan, ittaqillah ya Muhammad. Ini nenek moyangnya nih, yang tidak punya sopan santun ke Nabi, mengharamkan Sayyidina. Dia nenek moyangnya. Ittaqillah ya Muhammad. Wa yuti'illah idza asaitu. Nabi katakan, siapa yang taat Allah kalau aku yang maksiat? Allah saja percaya sama saya, kenapa kamu gak percaya? Ketika Nabi ngomong begitu, Sayyidina Khalid bin Walid katakan, ya Rasulullah, izinkan ku penggal lehernya. Nabi katakan, jangan. Karena dalam ilmu qadarullah, dalam ilmu Lauh Mahfuz, dia nggak boleh mati. Karena dari keturunannya akan lahir satu generasi nanti di mereka baca Quran, tapi tidak lewat tenggorokan. Dia hanya membetulkan bacaan Qurannya saja, hanya di makhrajnya saja, dan sampai ke hati. Makna Quran nggak ada, tasawuf nggak ada, karena mereka tidak pernah menata hati. Yang mereka banggakan cuma bacaannya saja, pemahamannya tidak, ilmu hatinya tidak. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah meninggalkan busur. Mereka membunuh orang-orang Islam. Tarikh Najd mencatat mereka membunuh ratusan, bahkan sampai ribuan daripada para ulama ahlu sunnah mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab itu membunuh abangnya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab. Nah, mereka membiarkan penyembah berhala. Nah, orang-orang yang masuk ke perbatasan Arab Saudi pertahankan keamanan Saudi, dari siapa? Dari orang-orang kafir, Al-Awsan, penyembah berhala, dari Amerika. Tapi orang Islam itu dimusuhi Palestina, tetangganya. Nah, Amerika kawannya. Kalau aku jumpa dengan mereka, aku bunuh mereka. Seperti membasmi kaum Ad, dibasmi sampai ke akar-akarnya. Nah, tapi yang namanya seperti yang kita baca kemarin, sesuatu yang ditakdirkan Allah akan terjadi, tidak ada satupun yang bisa menghalangnya. Maka Nabi membiarkan, karena itu memang qadarullahnya begitu. Kenapa enggak Nabi bunuh saja waktu itu sehingga enggak lahir anak cucunya, dan akibat pemahaman dan ideologinya tidak disalurkan? Kalaupun dibunuh akan terjadi juga. Nah, وبه قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوالد عن مبشر إسماعيل الحلبية عن أبي عمرو قال يعني الوالد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqatun, selagi akan terjadi pada umatku oleh ikhtilaf dan perpecahan. Qaumun yusinuna al-qila wa yusi'una al-fi'la, kaum yang mereka baik akan perkataan dan mereka pandai akan perkataan, dan mereka jelek akan perbuatan. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarqiyahum, mereka membaca akan Al-Quran dan tidak melewati Al-Quran akan tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini muruku sami minal ramiyati, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari lemparan. La yarjiuna hatta yartada ala fukihi, tidak kembali mereka sehingga kembali ia panah di atasnya noknya panah. Anak panah. Apa itu? Bagian ujung, bagian depan.
bagian belakang. Fuknya itu tempat menyelipkan panah di talinya. Nah, sehingga kembali anak panah di situ. Pernah kembali anak panah ada lepas mundur ke belakang ya? Panah gitu, dia balik ke belakang, balik lagi. Nggak ada. Berarti begitu dia, nggak akan kembali ke dalam Islam kalau keluar. Syarul khalqi wal khaliqah, dan mereka itu jelek makhluk dan penciptaan. Tuba lima Syaru lebih jelek buruk. Ya, berarti jeleknya syarru Jelek paling jelek. yang paling jelek makhluk dan penciptaan. Tuba liman qatalahum wa qataluhu. Beruntung bagi orang-orang yang bunuh ia orang akan mereka, dan kalian bunuh akannya. Mana kalian pulang? Dan mereka membunuh akannya orang. Yad'una ila kitabillahi wa laysa minhu fi syai'in. Mereka mengajak kepada kitab Allah, dan tidaklah mereka darinya kitab Allah itu pada sesuatu. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Siapa saja yang memerangi ia akan mereka, ada ia itu lebih utama dengan Allah dari mereka. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, masih mau apa sebutan mereka? Qala, Ciri mereka masih mahum. Apa ciri-ciri mereka? Qala at-tahliq, kepalanya botak. Tahu. Jadi akan ada perbedaan pendapat, perpecahan di kalangan umat Islam. Ada satu kaum pandai ngomong, tapi beberapa pandai. Oh, kalau dia ceramah seperti ahli sunnah. Nah, cuma setelah keluar daripada meja ceramah dia seperti ahli bid'ah. Tadi cerita tentang sunnah dia, sampai turun di bawah mukanya cemberut. Nah, Quran ditaruh di lantai. Yuhsinun al-qila wa yuhsinun al-fi'l. Kalau antum dengan ceramahnya itu, doktrinnya itu mantap sekali. Baca Quran itu kelebihannya. Mereka tempatkan imam-imam dan suara bagus untuk memikat masyarakat. Coba hidup dengan mereka 3 hari saja. Kehidupannya 3 hari saja antum ikuti dia, dia masuk ya. Temani dia bagaimana makannya, maka jalannya. Saya pernah satu mobil dia orang itu mampir satu tempat kencing berdiri. Mengatakan dia Salafi Wahabi, singgah di satu tempat untuk sholat jamaah, dia kencing berdiri. Mereka tuh sejelek-jelek makhluk. Ini kita nggak menuduh siapa-siapa ya, cuman akidah seperti itu. Beruntunglah orang yang membunuh mereka dan dibunuh oleh mereka. Mereka mengajak kepada Al-Quran, sebetulnya mereka bukan dalam Quran sama sekali. Mereka ngajaknya ke Quran, kembali kepada kitab Allah. Nah, dan sunnah Nabi SAW, murnikan akidah. Laisu minhum fi syai'. Mereka sendiri enggak satu pun dari Quran. Ya Rasulullah, apa tanda orang itu? Kepalanya botak-botak. Nah, ini bukan hadis dhaif ya, hadis sahih. Lahu syawahid. Banyak hadis-hadis lain yang mendukung makna hadis ini. Nah, ciri-cirinya botak. Maka yang tadi itu nenek moyangnya juga botak. Dahinya menonjol keluar, matanya masuk ke dalam. Kepalanya botak, janggut tebal. Nah, jenggot lebat dan tebal, kepala botak. Hati-hati orang itu. Nah, lanjut.
وبه قال ثنا حسن بن علي قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى قال sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpamanya hadis telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam simahumul tahliku wa tasbidu. Adapun ciri-ciri mereka itu kepala botak dan rambut yang tumbuh setelah dipangkas. Fa idza ra'aitumuhum fa'nimuhum. Maka apabila kalian melihat akan mereka, maka bunuhlah oleh kalian akan mereka. Nah, tasbih itu adalah istissalus sya'ar. Tasbih. Jadi rambut baru tumbuh. Jadi kalaupun nggak botak licin, dia sepertinya rambutnya baru tumbuh. Berambut tapi pendek-pendek. Pendek sekali rambut, seperti baru tumbuh. Jadi jangan dicari nanti botak licin. Bisa saja botak licin kalau baru botak. Alhamdulillah sekali 4 hari dia botak. Nah, ada juga yang punya rambut tapi rambutnya seperti baru tumbuh. Kalau ketemu bunuh saja. Hadis. وبه قال ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عماس عن خيثمة عن سويد ابن غفلة قال علي alaihi salam telah berkata Imam Suhaid telah berkata oleh Sayyidina Ali alaihi salam, idza haddathtukum, apabila aku menyampaikan pada kalian an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu hadis, fali'an akhira minas sama, maka bahwa aku jatuh dari langit, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai kepada di atasku, min an akdziba alaihi, dari bahwa aku berbohong di atasnya hadis. Wa idza hadatstukum, di atasnya Nabi. Wa idza hadatstukum, dan apabila aku menyampaikan kepada kalian fima baini wa bainakum, pada sesuatu antaraku dan antara kalian, fa innama harbu khad'ah, maka hanya saja peperangan itu tipu daya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman, akan datang pada akhir zaman, qaumun hudatsa'u asnan, oleh kaum yang kecil giginya. Ada kecil gigi yatim. Yang kotor giginya. Yang kecil umurnya. Sufa'ul ahlam, yang lemah akalnya. Yaquluna min qawli khairil bariyah, yang mereka berkata dari perkataan yang baik makhluk. Khairil bariyah, yang baik makhluk. Yang merukuna minal Islam, khairi, perkataan yang terbaik. Untung khairu ummati, pati khairu, perkataan sebaik-baik makhluk. Nah, siapa beliau? Siapa sebaik-baik makhluk itu? Baginda Rasulullah SAW. Nah, itu dalilnya ya khairul bariyah. Perkataan sebaik makhluk. Yang merukuna minal Islam, mereka akan terlepas dari Islam, kama yang merukul sahmu minar ramiyah, sebagaimana terlepasnya oleh anak panah dari busurnya. La yujawizu
imanuhum, tidak lewat iman-iman mereka, hanajirahum, akan pangkal tenggorokan mereka. Fa ainama laqituhum, maka di mana saja kalian bertemu akan mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah oleh kalian akan mereka. Fa inna qatlahum ajrun, maka sesungguhnya membunuh mereka itu pahala, liman qatalahum yaumal qiyamah, bagi orang yang membunuh ia orang akan mereka pada hari kiamat. Nah, ciri-ciri berikutnya, mereka adalah kaum yang baru muda-muda usianya. Mereka adalah kaum yang muda-muda usianya. Kalau kita lihat dari seluruh para ulama dan tokoh agama yang ada di Indonesia, kalau antum lihat tabligh itu masyayikh yang kadang jalan dibimbing. Kalau antum lihat di kalangan habaib itu para masyayikh yang tua-tua. Kalau antum melihat di kalangan pondok pesantren itu kiai yang tua-tua. Gimana antum temukan sosok muda? Nah, itu hadasul asnaf. Kemudian sufahaul ahlam, akalnya pendek. Satu aja rumusnya, nggak ada zaman Nabi sesat, saking pendeknya akalnya. Nggak bisa terima kias, nggak bisa terima logika, nggak bisa terima yang namanya penjabaran, tamsil, tanzir, kias, sabah, musabbah. Itu satu pun nggak mengerti dia. Dia konsepnya cuma dan dengar dari ustaz kita, dari pelaku bid'ah. Nggak ada zaman Nabi sesat. Apapun yang Nabi ngajarkan sesat. Jangan nambah agama. Kenapa sok pintar dari Nabi? Itu logika anak-anak. Amsufaul ahlam. Mereka mengutip sabda Nabi SAW. Hadis-hadis saja yang keluar. Betul. Mereka kutipannya hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Tapi dia nggak mengerti apa yang mereka kutip. Mereka keluar dari Islam dan iman tidak pernah melewati tenggorokannya. Apabila jumpa mereka, bunuh saja. Nah, hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sini ternyata mempunyai hadis Wahabi. Subhanallah bihi subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.